Babak 1. Saraf yang dirampok dan pengeroyokan digital. Sahabat ulasologi, tataplah reruntuhan itu dengan hati yang hancur. Karena kejatuhan Suriah hanyalah gema dari tragedi yang jauh lebih kelam. Eksekusi terhadap Hasan Nasrallah bukan sekadar serangan udara. Ini adalah operasi bedah saraf paling brutal untuk memutus jantung Komando Perlawanan Palestina. Nasrallah bukan hanya pemimpin Lebanon. Dialah panglima tertinggi yang berdiri tepat di jantung lokasi konflik, penghalang fisik terakhir bagi nafsu genosida Zionis. Audit data intelijen membuktikan bahwa sang panglima tidak kalah dalam perang terbuka, melainkan dikeroyok secara biadab oleh sebuah konsorsium MOT Global. Berdasarkan riset Frontiera dari Institute for National Security Studies, INSS, Nasrallah dijebak masuk ke dalam labirin algoritma maut. Otak siber di balik tragedi ini adalah unit 8200. Unit paling elit Israel yang menjalankan protokol digital Judas untuk merampok setiap helai saraf privasi sang legenda. Namun, pengkhianatan ini bersifat global. Jurnal International Journal of Intelligence mengungkap bahwa NSA Amerika Serikat memberikan akses metadata komunikasi yang tak terbatas, bahkan dari pangkalan rahasia di Siprus. GCH ke Inggris menyadap kabel bawah laut Mediterania hanya untuk memastikan koordinat bunker Nasrallah terkunci secara real-time. Dunia harus menjadi saksi bahwa sang panglima dikeroyok oleh teknologi unit 8200 NSA dan GCHQ karena dialah pemegang komando paling berisiko bagi eksistensi Zionisme. Babak 2. Mekanisme pembantaian 80 ton bom pengkhianatan. Mari kita bedah secara teknis mekanisme pembantaian yang sangat mengerikan ini. Ini adalah pembersihan jalur bagi agresi militer yang jauh lebih besar. Kepala Staf Umum IDF, Herzi Halifai, bertindak sebagai dirigen kematian yang menyatukan intelijen satelit Amerika ke dalam kokpit pesawat Israel. Eksekusi udara dijalankan dengan dingin oleh Tomor Bar, Komandan Angkatan Udara Israel, menjatuhkan 80 ton bom secara beruntun di atas pemukiman padat Dahiyeh. Mekanisme pembantaian ini dilakukan dengan teknik Precision Carpet Bombing menggunakan seri GBU-72 Advanced Bunker Buster. Data teknis dari Congressional Research Service mengungkap bahwa bom-bom ini dijatuhkan dengan jeda milidetik untuk menciptakan efek bor raksasa. Bom pertama menghancurkan struktur permukaan, sementara bom berikutnya menembus lubang yang sama untuk mencapai kedalaman 30 meter sebelum meledak secara internal. Suplai dari Pentagon Amerika Serikat ini memastikan bahwa getaran seismik dan tekanan udara di dalam bunker akan menghancurkan organ dalam siapapun yang berada di sana. Namun, audit dari analis veteran Elijah J. McNair mengungkap fakta yang lebih menyakitkan. Adanya pengkhianatan dari dalam atau inside threat. Teknologi maut itu tetap membutuhkan 1 detik pengkhianatan manusia di level ring 2 untuk mengonfirmasi kehadiran sang figur sentral sebelum bumi diledakkan. Bahkan, Jurnal Intelijen Eropa mencatat peran BND Jerman yang memantau pergerakan maritim melalui Satgas Unifil agar tidak ada celah bagi tim medis atau penyelamat. Rezim berdarah Benjamin Netanyahu memberikan perintah eksekusi akhir tepat dari New York, sebuah simbol bahwa Zionisme memiliki restu penuh untuk membantai sang pembela Palestina. Babak 3. Tragedi utama. Pelindung terakhir yang gugur. Inilah inti dari audit yang paling tragis. Kematian Nasrallah adalah kunci pembuka bagi penderitaan yang tak berujung di Gaza hari ini. Berdasarkan studi di Journal of Palestine Studies, Nasrallah adalah arsitek utama yang menjadikan Hizbullah sebagai jaminan keamanan tunggal bagi Palestina dari arah utara selama puluhan tahun. Ia berdiri tegak di jantung lokasi konflik, memastikan setiap inci tanah Palestina tetap memiliki harapan dan pasokan logistik. Analis Magnus Ranstorp menyatakan bahwa hilangnya Nasrallah menciptakan vakum komando yang mematikan di jantung poros perlawanan. Begitu sang panglima gugur, tembok pelindung itu runtuh,
memberikan karpet merah bagi Netanyahu untuk mengisolasi Gaza secara total dan absolut. Terbukti setelah September tahun 2024, rezim Zionis begitu leluasa mengubah Gaza menjadi puing-puing karena mereka tahu jantung komando telah dipadamkan. Nasrallah adalah sosok yang memastikan perlawanan Palestina tidak pernah berdiri sendirian dalam kesunyian yang mencekam. Kematiannya adalah cara biadab untuk memutus aliran semangat dan senjata, membiarkan rakyat Gaza terjebak dalam pembantaian tanpa satupun tangan yang mampu menjangkau. Gaza menjadi lautan reruntuhan hari ini karena sosok yang berani berdiri menghalangi mesin perang Zionis telah dikhianati dan dibantai oleh pengeroyokan global. Babak 4, syahidnya para pewaris dan harga mati, sebuah pembelaan. Sahabat ulasologi, pahamilah bahwa kesetiaan Nasrallah pada Palestina tidak dimulai saat ia berada di bunker bawah tanah. Jauh sebelum 80 ton bom itu menghujam dahi, Nasrallah telah menyerahkan harta paling berharga dalam hidupnya, darah dagingnya sendiri. Dunia mencatat sejarah pada tahun 1997 saat putra sulungnya, Hadi Nasrallah, gugur syahid di medan laga saat baru berusia 18 tahun. Nasrallah tidak menangis. Ia bangga karena anaknya mendahuluinya sebagai martir demi kemerdekaan tanah suci. Dan dalam tragedi bunker kemarin, putri beliau, Zainab Nasrallah, turut menyusul jejak syahid ayah dan kakaknya di bawah reruntuhan beton yang sama. Dia adalah pemimpin yang tidak mengirim anak orang lain ke garis depan, sementara keluarganya hidup nyaman. Dia memberikan seluruh darah dagingnya sebagai tumbal perjuangan. Setelah kehilangan anak kanannya demi Palestina, kini giliran sang ayah yang menyusul dalam pembuktian cinta yang tak tertandingi oleh siapapun di dunia ini. Ini adalah harga mati yang ia bayar lunas untuk memastikan Palestina tetap ada dan berdiri tegak di atas peta dunia. Nasrallah membuktikan bahwa pembelaannya bukan sekadar retorika, melainkan janji darah yang ia jaga hingga napas terakhirnya di bawah tekanan beton 30 meter. Babak 5. Pelemahan poros dan dominasi penjajah. Kematian Nasrallah bukan sekadar hilangnya satu nyawa, melainkan upaya sistematis untuk menghapus doktrin kemerdekaan Palestina dari muka bumi. Berdasarkan riset Bruce Hoffman dalam jurnal Studies in Conflict dan Terrorism, eksekusi ini dirancang untuk menciptakan demoralisasi di seluruh garis depan perlawanan. Tanpa figur sentral seperti Nasrallah, koordinasi antara Lebanon, Suriah, Yaman, dan Irak menjadi pincang dan kehilangan arahnya. Inilah saat di mana Zionisme merampas kedaulatan wilayah dengan penuh keangkuhan, mengamankan dominasi mereka di atas tumpukan jenazah. Dampaknya terasa nyata dan menyakitkan. Pembantaian di Gaza semakin liar karena mata rantai pertahanan utama mereka telah diputus di Beirut. Mekanisme pembantaian sistematis kini berpindah ke Gaza secara penuh karena pelindung utamanya telah dilenyapkan dengan cara yang paling keji. Ini bukan sekadar perang, ini adalah upaya penghapusan eksistensi sebuah bangsa dengan cara membunuh otak dan jantungnya sekaligus. Kesimpulan, jantung yang berhenti berdetak. Sahabat ulasologi, tutuplah mata Anda dan rasakan audit akhir yang menyayat hati ini. Hari ini, setelah kesyahidan Hasan Nasrallah, langit di atas Gaza terasa lebih kelam dan bumi Palestina terasa lebih sunyi. Poros perlawanan kini kehilangan detak jantungnya yang paling kencang, meninggalkan para pejuang dalam isolasi yang menyayat batin. Kesyahidan sang panglima bukanlah sebuah akhir, melainkan saksi bisu tentang hilangnya tembok terakhir bagi rakyat yang tertindas. Netanyahu mengira dengan 80 ton bom, ia bisa membunuh ideologi kemerdekaan. Namun, ia hanya mempertegas kebiadaban yang takkan pernah dilupakan sejarah. Nasrallah telah menunaikan janjinya dengan darah, menyusul Hadi dan Zainab ke keabadian, meninggalkan kita dalam dunia yang dibungkam oleh algoritma dan pengkhianatan. Mereka mengerahkan unit 8200, NSA GCHQ, hingga BND
hanya untuk menghentikan satu orang yang memilih tidak pernah berpaling dari derita Palestina. Ingatlah, ia tidak pernah kalah dalam duel yang adil. Ia dikeroyok oleh seluruh ekosistem penindasan dunia yang ketakutan pada sebuah kesetiaan. Syahidnya adalah lonceng duka kemanusiaan, saksi abadi bahwa kemerdekaan Palestina adalah harga yang tak pernah sanggup mereka beli, meski dengan seluruh teknologi dunia. Selamat jalan, Sang Panglima. Pengorbananmu dan anak-anakmu telah menjadi fondasi yang takkan pernah bisa diruntuhkan oleh bom manapun di muka bumi ini.